Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hermawan, mahasiswa UMS PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan saya di pembelajaran di kelas. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, dan tuturi Handayani. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik. Sebagai pembelajar atau pendidik yang merdeka, yang diharapkan mampu menginternalisasi semboyan ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, dan tuturi Handayani. Saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak, pendidikan harus berpihak pada anak, pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya untuk menghambakan diri pada anak. Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman. Seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide ini dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa saat ini. Karena apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang merupakan tujuan kemerdekaan bangsa. Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia, semua ini hanya bisa diraih dengan ilmu dan pengetahuan. Penerapan pembelajaran saya di kelas, saya berorientasi pada kepentingan anak yang berpihak pada anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan, karena ketika kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan atau ruang-ruang belajar, peserta didik bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat peserta didik masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam, sampai dengan begitu banyak keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadikan kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa. Jika filosofi Ki Hajar Dewantara diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran yang menyenangkan dapat terwujud melalui pembelajaran yang bermakna dengan berpusat pada siswa. Guru dan siswa harus berkolaborasi untuk saling menggali kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada peserta didik, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga merdeka belajar dapat terwujud. Untuk menggali kompetensi siswa, maka penanaman nilai karakter peserta didik diawali pembelajaran, karena kelas harus dibuat senyaman mungkin untuk peserta didik. Pembelajaran harus menyenangkan dan bebas dari rasa bosan atau diskriminasi, serta dapat merespon keinginan siswa dengan mendesain pembelajaran yang terkait pengalaman langsung atau pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan, minat, dan bakat siswa. Termasuk dalam hal ini memanfaatkan perkembangan teknologi atau IT.
ataupun aplikasi yang menarik seperti penggunaan gadget atau HP dalam proses pembelajaran. Hal ini juga terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan zaman. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Terlebih dalam perkembangan zaman, keberadaan IT sangat besar manfaatnya dalam dunia pendidikan. Sehingga untuk aksi nyata ini, saya memanfaatkan metode audiovisual dan alat peraga untuk proses pembelajaran, termasuk membuat kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang materi transformasi energi di sekitar kita. Itu pernah saya terapkan kemarin pada saat siklus 1 mengajar di kelas 4 di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Terima kasih atas presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.